Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta tu khulqil azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghautu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada yang berbahagia rahimakumullah, pada malam pada hari yang ke-6 ya, puasa kita tentunya makin penuh tantangan lahir maupun batin. Artinya semakin kuat kita menuju kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita lebih maksimal di dalam mengarahkan nafsu kita untuk menjadi nafsu yang mutmainah, nafsu yang sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, bahwasanya ketika manusia berusaha dan berupaya untuk menuju jalan yang diridhoi Allah, jalan kesadaran kepada Allah, jalan yang sesuai dengan aturan Allah atau syariat Allah, pastinya kita butuh jiwa yang kuat, niat yang kuat, keseriusan yang maksimal. Dikarenakan tentunya godaannya dari kanan kiri, depan belakang, luar dalam, terutama nafsu kita tentunya sangat berat. Sehingga memerangi nafsu kita inilah yang disebut jihadun nafsi. Mengarahkan nafsu kita dari nafsu yang negatif menuju nafsu yang positif. Itu nafsu yang mutmainah, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kehidupan di akhir zaman ini, tentunya untuk mencapai kesadaran kepada Allah bukanlah sesuatu yang mudah. Pastinya penuh tantangan, karena dari kondisi zaman pun atau kondisi jiwa kita, nafsu kita terkadang susah untuk diarahkan ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentunya Allah pun kasih solusi untuk kita, yaitu ketika kita tidak mampu memahami agama, belum mampu memahami Al-Quran, Al-Hadis dan seterusnya, kita masih ada yang nolong, yaitu Allah punya hamba yang ditugasi untuk membimbing umat dan masyarakat yang disebut al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus para nabi. Artinya orang-orang yang di dalam hatinya Allah hujamkan ilmu dari Allah, yang tentunya mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengikuti dengan totalitas pada seorang alimul ulama itu, maka insya Allah hidup kita menjadi hidup yang barokah. Karena mengikuti ulama otomatis mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, otomatis mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Para pemirsa yang budiman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, tentunya wahyu sudah tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu peradaban dunia semakin carut marut, banyak fitnah,
di sana sini. Orang makin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sehingga seolah-olah bumi semakin panas. Yang akhirnya bumi merintih kepada Allah Subhanahu wa taala memohon, ya Allah, bagaimana ketika peradaban dunia sudah tidak ada orang yang membimbing mengarah syariatmu ya Allah. Sehingga Allah utuskan para alimul ulama. Ada yang ulama tugasnya membidangi bidang hukum, wahum hufadul ahwal, hufadul ahkam, itu ulama fuqaha. Ada juga ulama yang bidang batiniyah, membimbing jalur batiniyah, wahum hufadul ahwal. Ketika di zaman ini kita mengikuti alimul ulama yang alladzina hum warasatul anbiya, insya Allah tentunya kita dimudahkan untuk menerapkan hukum-hukum agama, memahami hukum-hukum agama, sehingga tidak gagal paham di dalam beragama. Itulah peran daripada alimul ulama. Tapi sebaliknya ketika di akhir zaman sekarang ini yang tentunya kita merasakan semuanya, banyak fitnah dan lain sebagainya. Jangankan masalah yang umum, urusan agama pun sekarang terkadang banyak fitnah. Maka mari kita kembali pada orang-orang yang dikasih amanah oleh Allah, membimbing umat masyarakat sadar kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ditegaskan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, innallaha yab'asu lihadil umat ala rasi kulli mi'ati sanatin man yujadidulaha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus pada suatu umat di setiap penghujung 100 tahun man yujadidulaha dinaha, yaitu man di sini adalah seorang ulama yang dapat pewarisnya Nabi, yang bisa mengarahkan, membimbing, membina umat manusia untuk jalan sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang mengikuti jejak ulama tersebut, artinya ulama yang betul-betul dapat pewarisnya para nabi di setiap 100 tahun, maka orang tersebut insya Allah dikasih kebaikan, keberkahan, karena hidupnya terbingkai oleh bimbingan syariat agama dengan benar, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang barokah. Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia. Tapi sebaliknya ketika kita menjauh, bahkan menentang dari seorang alimul ulama, ulama yang diamani oleh Allah membimbing umat masyarakat, maka tentunya kita sendiri yang akan merugi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan di dalam hadisnya, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha'i fayabtalihum bisalasin baliyatin ulaha yarfa'allahul barakata min kasbihim asani yusaditullaha sultanan zaliman asalis yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Kata Rasul, akan datang suatu zaman yaitu umat masyarakat lari menjauh, berpaling dari para ulama, yaitu ulama yang alladzina hum warasatul anbiya. Maka Allah kasih ujian 3. Yang pertama, yarfa'illahul barakata min kasbihim, Allah angkat berkahnya dari ekonominya, usahanya, kehidupannya dan lain sebagainya, tambah materinya, tambah jabatannya, tapi barokahnya diangkat oleh Allah SWT karena tidak mengikuti
alimul ulama, otomatis tidak mengikuti konsep Al-Quran, Al-Hadis. Yang kedua, yusalitulloha sultanan zoliman, yaitu Allah akan menguji pada suatu umat pejabat-pejabat kita, pejabat yang tidak amanah, pejabat yang tidak bisa mengayomi, tidak bisa mengarahkan umatnya, bahkan membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, yaitu pejabat yang kurang adil, pejabat yang kurang amanah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yang sangat menyedihkan, yaitu yakhruju minad dunya bi ghairi iman, sehingga matinya orang yang jauh dari ulama-ulama tersebut, maka tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang berbahagia, disinilah fungsi daripada kita mengikuti syariat alimul ulama. Karena al ulama itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, alimum billah wa bi ahkamihi, wa alimum billahi faqat, wa alimum billah wa alimun wa ahkamihi faqat. Para pemirsa yang berbahagia, yaitu ulama yang faham, juga yang alim di bidang hukum-hukum Allah, dan ulama yang betul-betul hatinya sadar kepada Allah, yang tauhidnya betul-betul membaca dan mantap. Ulama yang sempurna syar'an wa hakikatan. Ini yang perlu kita ikuti, karena orang tersebut inilah yang Allah pilih betul-betul warasatul anbiya, penerus para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama alimum billahi faqat, alim di bidang hakikat tapi bidang hukum kurang. Ada juga alim bidang hukum tapi bidang hakikat kurang. Nah, ketika ulama yang sesuai dengan hadis yang diutus setiap 100 tahun, di penghujung 100 tahun, ini ada seorang ulama yang alim syar'an wa hakikatan. Ulama inilah yang bisa mengarahkan umat masyarakat, bisa membimbing umat masyarakat sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah pentingnya kita itba pada seorang ulama, karena itu sudah ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang khusus, orang yang dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang sudah paham dengan agama, itu pun ketika di dalam hati kita belum ada taufik hidayah yang sempurna, belum tentu ilmiahnya bisa membawa kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang ulama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memang tugasnya untuk senantiasa memberi pencerahan positif untuk peradaban dunia. Maka siapa orang yang mengikutinya secara totalitas syar'an wa hakikatan, fa insyaallah, maka kita tergolong orang penderek ulama. Pengikut ulama artinya pengikut para nabi, otomatis mengikuti anjuran syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditegaskan di dalam kitab Khazinatul Asrar, kun ma'allah fa ilam takun fakum man kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah in kunta ma'hu. Usahakanlah kita senantiasa sadar kepada Allah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun, ketika kita belum bisa, jangankan di luar sholat, terkadang sholatnya pun di dalam sholat belum bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa banyak lupanya, masih menuhankan selain Allah, menuhankan jabatan, menuhankan ekonomi, menuhankan
nafsu-nafsu ananiyah dan lain sebagainya, maka faku ma'aman kana Allah. Kita cari orang-orang yang senantiasa bersama Allah, termasuk para alim ulama, ahlu zikir dan lain sebagainya. Fa innahu yusiluka ilallah, sehingga orang tersebut bisa membimbing wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. In kunta ma'hu, ketika kita senantiasa bersama orang tersebut. Para pemirsa yang budiman, disinilah pentingnya kita berusaha menjadi pengikut para alim ulama. Itu. Karena hatinya seorang ulama yang sudah sadar kepada Allah, ulama yang predikat arif billah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hatinya senantiasa bersinar bagikan sinar matahari yang bisa menerangi peradaban dunia, bahkan bisa menyerap para hatinya umat masyarakat untuk sadar kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang sudah sempurna syar'an wa hakikatan, maka insya Allah dengan batiniahnya, dengan tatapan doanya, itu akan bisa memberikan suatu pancaran-pancaran positif yang tadinya jauh dari Allah menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya lupa ingat kepada Allah, sehingga hatinya dimudahkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya di sebagian hambaku ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yaitu al-alimul ulama, seorang ulama. Wa bi ilmihim, dengan ilmunya para ulama yang tentunya limaradatillah, perjuangannya, aktivitasnya hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala, dakwahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah maka kita belajar untuk senantiasa menjadi pengikut alimul ulama, seorang ulama yang betul-betul alladzina warasatul anbiya. Karena ulama yang hatinya betul-betul sudah sempurna syaran wa hakikatan, maka dengan ilmiahnya, dengan barokah ibadahnya, bisa membimbing, bisa mengarahkan hati-hati manusia yang tadinya senantiasa gelap, jauh daripada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh suatu kebahagiaan bagi orang semasa hidupnya bisa itba, ngikut, derek pada seorang ulama yang arif billah, termasuk kamil mukamil. Karena hidupnya senantiasa terbingkai oleh bimbingan Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga yang tadinya nafsunya nafsu yang tidak diridhoi Allah, nafsu amarah, berubah menjadi nafsu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsu mutmainah. Sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke jalan Allah dengan ridho dan ikhlas. Sudah ridho dan ikhlas, fadkhuli fi ibadi, masuk dalam hambaku. Kalau sudah masuk golongan hambaku, fadkhuli jannati, masuk di dalam surgaku, kata Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang menjadi pengikut ulama alladzina warasatul anbiya, sehingga hidup kita menjadi hidup yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Semua khilaf dan salah mohon maaf.
billahi taufik wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah. Wa min hadza zaman radhiyallahu anhu wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.